Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Ahmad, Allah menyebut kata sabar di dalam Al-Quran 90 kali. Menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sabar. Dan sabar disebut oleh para ulama, ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam rumah tangga. Kita harus melaksanakan sabar dengan 3 jenisnya. Suami, jalankan tanggung jawabmu sebagai seorang suami dengan penuh kesabaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan sabarlah kamu. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Terutama dalam rumah tangga. Karena pasti dalam rumah tangga ada ujiannya. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak salahnya. Tiada gading yang tak retak. Semua kita pasti punya kekurangan. Semua kita pasti punya kesalahan. Maka hendaknya bagi kita untuk menghadapi kekurangan tersebut dengan sabar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yafruq mu'minun mu'minatan kariha minha syai'an radhiya minhal akhar. Janganlah seorang suami membenci kepada istrinya. Karena jika dia membenci salah satu perangai istrinya, dia akan suka dengan perangai yang lain. Maka jangan memandang kesalahan dan kekurangan pasangan kita dengan hanya satu mata, tapi lihatlah dengan 2 mata. Begitu juga seorang istri. Dengan demikian, maka kita akan bisa mempertahankan rumah tangga kita. Karena hidup ini pasti akan diuji. Rumah tangga kita pun pasti akan diuji. Nabi SAW pernah mengatakan, masalul mu'min, masalus sumbula. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti pohon, yang terkena angin, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke timur, kadang ke barat. Begitu juga rumah tangga kita, kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita tertawa, kadang kita bahagia, tapi kadang juga kita harus menangis, sedih. Mungkin diuji dengan sakit, mungkin diuji seretnya rezeki, mungkin diuji berantem, ada ketidakcocokan dengan pasangan kita. Maka semua itu harus kita hadapi dengan sabar. Jangan terpancing dengan emosi. Apalagi kalau misalkan istri sudah nuntut cerai, minta cerai. Jangan gampang-gampang kita terbawa oleh emosi. Yang kemudian akan kita sesali di kemudian hari. Lihatlah bagaimana Rasul SAW, bagaimana sabarnya beliau. Suatu saat, istri Nabi alaihi salatu wassalam mengirimkan makanan kepada Aisyah. Aisyah cemburu, dibanting piringnya. Makanannya tumpah semuanya. Padahal saat itu ada para sahabat Nabi yang lain. Lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW menghadapi apa yang dilakukan oleh istrinya Aisyah. Apakah Rasulullah marah sama Aisyah? Enggak. Apakah Rasulullah marah sama istri Nabi yang lain? Enggak. Beliau dengan sabarnya mengumpulkan serpihan piring tersebut. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat, makanlah, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Tolong dimaklumi. Masya Allah. Ini yang perlu kita contoh. Dalam berumah tangga, mari kita sabar, mari kita kuat menghadapi ujian dan cobaan. Insya Allah dengan kita sabar, maka hasilnya adalah kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita memiliki tips ini, Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.